Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jerat dendam, dekapan kuntilanak. Namaku Ridho, salah seorang pemuda desa yang merantau ke ibu kota untuk beradu nasib di sana. Saya bekerja di salah satu perusahaan kecil di ibu kota. Singkat cerita, pada kisah ini saya ingin menceritakan kejadian janggal yang saya alami saat mengantarkan salah seorang sahabat saya yang bernama Aziz. Dok, besok saya mau pulang ke kampung, bisa tidak kamu antarkan saya? Mau ngapain sis? Bukannya kita hanya punya waktu libur 2 hari. Ada hal yang harus saya selesaikan. Iya sudah, saya bisa temani kamu kok. Kami pun merencanakan untuk pergi ke kampung halaman Aziz yang ada di Blora. Keesokan harinya, kami berangkat pagi-pagi buta dengan menggunakan mobil milikku. Sepanjang jalan sikap Aziz sangatlah aneh, tidak seperti biasanya. Ia yang biasanya ceriwis, tiba-tiba berubah menjadi Aziz yang sangat pendiam. Ia hanya berbicara hal-hal yang dirasa penting saja. Kamu kenapa sis? Tanyaku penasaran. Aziz hanya menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Aku pun mengira kalau Aziz mungkin capek atau sedang banyak masalah. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di Blora. Bukannya pergi ke rumah orang tua Aziz, ia malah mengarahkanku untuk pergi ke arah jalan yang tak biasa. Kami melewati hutan yang begitu lebat dan tempat itu sangat sepi menurutku. Aku pun merasa ada sesuatu hal yang janggal. Kita mau kemana sis? Bukannya kalau arah ke rumahmu seharusnya kita ambil kanan? Kok kamu malah mengarahkan saya ke jalan yang berbeda? Sudah, ikuti saja, ucap Aziz tiba-tiba. Aku pun hanya menurut perkataan Aziz. Aku merasa merinding saat mendengar ucapan Aziz tersebut. Padahal di awal berangkat, sikap Aziz masih biasa saja. Namun tak lama kemudian Aziz menjadi sosok yang sangat berbeda. Tak lama kemudian kami pun sampai di sebuah gubuk reot. Saat mesin mobil dimatikan, sosok kakek-kakek pun keluar dari gubuk tersebut. Pikirku kakek tersebut adalah kakek Aziz. Aku tak menaruh curiga apapun. Sudah sampai cu, ucap kakek tersebut. Sudah kek. Sudah bawa semua perlengkapan yang kakek minta. Sudah kek. Aku sendiri pun hanya terdiam, tak bisa berkata satu kata pun. Aku berpikir bahwa kakek yang kami temui itu bukanlah kakek Aziz. Namun apa hubungannya mereka? Pikirku penasaran. Kakek tersebut pun mengajak kami untuk pergi ke arah hutan yang lokasinya tak jauh dari gubuk kakek. Di sepanjang jalan kakek terus menanyakan tentang kesiapan Aziz apabila ada hal buruk yang bisa saja datang di masa mendatang. Dan Aziz hanya berkata bahwa ia sudah siap atas semuanya. Apa yang akan dilakukan oleh Aziz? Tanyaku dalam hati. Karena penasaran, aku pun nekat menanyakannya kepada sang kakek tentang segala hal. Kek, kita mau kemana sih? Kita akan pergi ke arah bukit sana, cu. Jawab kakek sembari menunjuk ke arah bukit. Bukit, apa itu kek? Dan apa yang mau kita lakukan? Tanyaku sangat polos. Nanti kamu akan tahu setelah sampai. Aku pun hanya mengangguk mendengar jawaban sang kakek. Kami berjalan menyusuri hutan Blora yang dikenal dengan keangkerannya tersebut. Hari sudah mulai gelap, namun kami masih tetap berjalan.
Di sepanjang jalan, aku mendengar suara-suara makhluk tak kasat mata yang kerap kali mengagetkanku. Aku mulai merinding dibuatnya. Namun Aziz dan sang kakek tidak bergeming sedikit pun, padahal aku sudah sangat ketakutan. Setelah lama berjalan kaki, akhirnya kami pun sampai. Ternyata di bukit yang kami datangi saat ini, ada sebuah gubuk kecil yang sangat terawat. Wangi kembang melati pun sangat senter tercium oleh hidungku. Lagi dan lagi, hanya aku saja yang bergeming. Aziz dan sang kakek tidak merasa merinding sedikit pun. Sang kakek pun meminta Aziz untuk bersiap-siap. Aku melihat di depan daun pintu gubuk tersebut sudah terikat ayam cemani dan kembang 7 rupa di dalam wadah yang sudah tersedia. Kakek pun meminta Aziz untuk mengeluarkan perlengkapan yang dibawanya. Benar saja, ia sudah membawa foto seorang wanita dan beberapa helai rambut yang kupikir itu adalah helaian rambut dari wanita di foto itu. Aziz pun meletakkan foto dan helaian rambut tersebut di atas wadah yang berisikan kembang 7 rupa. Kemudian sang kakek meminta Aziz untuk menyembelih ayam cemani di depannya itu. Dan darah dari ayam tersebut harus ia siramkan ke foto dalam wadah dan sisanya harus diminumnya sendiri. Aku benar-benar kaget melihat Aziz melakukan hal itu. Ini merupakan kali pertamaku menyaksikan hal-hal yang menurutku konyol seperti saat ini. Setelahnya aku melihat sang kakek meminta Aziz untuk memakan bunga kantil yang ada di wadah. Dengan segera Aziz pun melakukan hal yang disuruh sang kakek. Ayam cemani, bunga 7 rupa, kembang kantil, foto wanita, dan beberapa helai rambut. Apa mereka saling berkaitan? Saat ada kesempatan, aku mencoba menarik Aziz untuk mengajaknya berbincang walau sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kamu udah gila. Saya sakit hati. Saya sangat membenci dia. Terus kamu mau membuat dia sengsara dengan jalan gaib seperti ini? Kamu diam saja, cukup lihat dan jangan banyak tanya, ucap Aziz membentak. Lalu kemudian melanjutkan ritual tersebut. Setelah sudah, kakek kemudian meminta Aziz untuk masuk dan bertemu dengan penunggu gubuk tua tersebut. Kakek memintaku untuk tetap diam di depan gubuk tersebut. Ju, kita di sini saja, biarkan Aziz masuk. Ia akan bertemu dengan dia, ucap sang kakek. Aku hanya bisa mengangguk tanda setuju. Padahal saat itu aku sudah tidak nyaman berada di sana. Jika diperbolehkan kabur, maka aku sudah lari terpirit-pirit meninggalkan Aziz. Godaan makhluk tak kasat mata semakin senter menghampiriku. Tanpa sengaja, aku pun melihat mereka. Ada sosok gendruwo bermata hijau yang terus memandang ke arahku. Sosok kuntilanak yang sedang menangis dengan wajah hancurnya. Aku hampir stres melihat penampakan-penampakan tersebut. Kek, saya ingin pulang, kek, ucapku kepada sang kakek. Tunggu Aziz selesai. Aku pun mulai menghampiri dan mengintip ke arah Aziz karena penasaran. Betapa terkejutnya aku. Aku melihat Aziz sedang berhadapan langsung dengan dia. Sosok makhluk tak kasat mata yang saat ini sedang berdiri tepat di depannya. Mereka saling berbicara sebelum melakukan sebuah perjanjian. Sosok yang berada di hadapan Aziz adalah sosok perempuan cantik yang sedang mengenakan kebaya. Namun terkadang ia berubah menjadi sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka pun perlahan memulai sebuah ritual. Saya sangat membenci perempuan yang ada di dalam foto ini, Nyi. Apa alasan yang mendasari kamu membencinya? Tanya sosok perempuan itu. Dia sudah menolak cinta saya dan menghina saya, Nyai. Dia mengatakan bahwa saya miskin dan tidak pantas bersanding dengannya, Nyai. Saya sangat sakit hati. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin dia menderita dan mati perlahan-lahan, Nyi. Baiklah,
ikuti semua perkataanku. Baik, Nyai. Sosok perempuan itu pun mengucapkan sebuah mantra yang kemudian diikuti oleh Aziz. Mereka nampak begitu khusyuk dalam ritualnya. Setelah semua selesai, sosok perempuan itu kemudian membicarakan tentang konsekuensi yang akan ditanggung Aziz. Setiap malam Selasa Kliwon, kamu harus mandi, memandikan foto perempuan ini dengan darahmu, dan per 3 bulan sekali, kamu harus memberikanku tumbal kepadaku. Niscaya apa yang kamu katakan akan terjadi kepadanya. Selain itu, kamu bisa mendapatkan kekayaan tak tertandingi jika kamu selalu memenuhi semuanya. Ucap sosok perempuan tersebut. Baik, Nyi, saya siap menanggung semua itu. Setelahnya sosok perempuan cantik dengan kebaya merah berubah menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan dan kemudian menghilang beriringan dengan teriakannya. Aziz pun keluar dari gubuk dan mengatakan kepada kakek itu bahwa semuanya sudah selesai. Aku yang melihat Aziz keluar dari gubuk reot itu pun langsung menghampiri Aziz dan mencoba menyadarkannya, sebab ia tak seperti Aziz yang ku kenal. Aziz yang ku kenal tak pernah sekalipun berbuat nekat, bahkan di luar nalar seperti ini. Saya hanya ingin membalaskan sakit hati saya kepada dia, ucap Aziz. Nampak jelas raut marah dari diri Aziz. Aku yang melihatnya pun sampai gemetaran. Jangan hanya karena cinta dan wanita kamu menjadi buta seperti ini, Aziz. Kamu harus akhiri semua ini. Tidak bisa. Lagian bukan hanya karena wanita saja saya bertindak seperti ini. Saya pun ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya tidak sehina itu. Siapa yang sudah menghina kamu? Katakan kepada saya, biar saya yang atasi. Tapi bukan dengan jalan seperti ini, Jis. Sudah, Dok. Kamu cukup melihat saja. Biar ini jadi urusan saya. Ya sudah, saya tidak akan ikut campur urusan kamu. Jadi, jika terjadi hal buruk, jangan seret-seret saya. Aziz hanya mengangguk mendengar ucapanku. Aku pun memilih untuk diam. Aku tidak ingin terlalu ikut campur dengan persoalan yang sedang dialami oleh Aziz. Terlebih lagi berkaitan dengan tindakan bodoh yang baru saja dilakukan olehnya. Kakek yang mengantarkan kami pun mengajak kami untuk kembali ke gubuk miliknya. Namun sebelum itu, ia tak lupa untuk mengingatkan suatu hal kepada Aziz. Hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewati oleh Aziz. Kamu jangan pernah sekalipun meremehkan perjanjian antara dirimu dengan Nyai. Sebab masalah ini akan menjadi besar, ucap sang kakek. Baik, Kek. Setelah itu kami bertiga pun berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Kala itu suasana begitu gelap, mencekam, bahkan jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku hanya terdiam, begitupun dengan Aziz dan sang kakek. Kali ini tak ada gangguan apapun dari makhluk halus, tidak seperti saat perjalanan berangkat tadi. Sesampainya di gubuk kakek, aku pun mengajak Aziz untuk kembali ke ibu kota. Aku sendiri sudah tidak nyaman dengan tempat dan semua hal yang ada di sini. Namun Aziz tak mau kuajak kembali ke ibu kota. Dia seolah-olah telah tersihir oleh banyak hal di Blora ini. Aku tetap membujuknya untuk kembali, sebab aku tak ingin pulang seorang diri. Aku khawatir terjadi hal buruk terhadapku. Terlebih lagi aku habis mengantarkan Aziz melakukan hal yang dilarang oleh agama. Aku juga meminta bantuan kepada si kakek agar mau membantunya membujuk Aziz untuk pulang. Cuk, urusanmu di sini kan sudah selesai. Kamu sudah melakukan ritual pembalasan dendam. Kamu sudah menyerahkan foto dan perlengkapan lainnya kepada sang Nyai. Kamu pun berjanji akan selalu menyerahkan tumbal itu tiap 3 bulan sekali. Sekarang waktunya kamu harus kembali ke tempat asalmu. Tapi saya harus tetap di sini, Kek. Kamu bisa kembali 3 bulan lagi, Cuk. Aziz pun dengan mudah menuruti ucapan sang kakek.
Ia pun kemudian mengajakku untuk pulang ke ibu kota. Kami pun berpamitan kepada kakek. Hati-hati di jalan, Cu. Satu pesan kakek. Jika nanti dalam perjalanan kalian mendengar suara-suara aneh dari arah belakang kalian, jangan sekali-kali berhenti ataupun menengok. Jaga pesan ini baik-baik. Memangnya kenapa, kek? Kalian ikuti saja pesan kakek agar kalian bisa selamat. Kami pun menuruti perkataan kakek, sebab kami tidak ingin terjadi hal buruk dalam perjalanan pulang nanti. Benar saja, baru saja sekitar 10 menit mobil kami melaju. Terdengar suara telapak kaki yang sangat besar. Cahaya bulan pun seketika saja tertutup dari bayangan yang kami lihat. Itu adalah sosok genderuwo yang sangat besar. Kami sangat takut karena kejadian itu. Namun kami teringat pesan sang kakek yang mengatakan bahwa kami dilarang menengok ke arah belakang jika ingin selamat. Kami pun tidak berani untuk menengok ke arah belakang. Aku pun terus memacu setir mobilku sekencang mungkin. Dengan perasaan tak karuan, aku terus mencoba untuk berkonsentrasi dalam mengemudi. Hingga akhirnya kami pun sampai di ibu kota. Aku merasa sangat lega, sebab aku masih diberikan keselamatan oleh Tuhan sampai detik-detik terakhir. Selang 1 minggu setelah ritual yang dijalani oleh Aziz, terdengar kabar tidak mengenakan tentang perempuan yang sudah membuat Aziz sangat sakit hati. Kabar buruk tentang kematian sang perempuan yang tidak biasa. Saat ia sedang menyeberang di jalan raya, tiba-tiba saja ada truk besar datang dan kemudian menyambarnya hingga tewas. Kejadian itu menyita banyak perhatian karyawan-karyawan di kantor. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan Aziz. Mereka juga mengkonfirmasikan kejadian itu kepada aku. Ridho, kamu tahu tidak, wanita yang sudah menolak Aziz waktu itu tewas, ucap salah seorang karyawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tewas kenapa? Tersambar truk saat sedang menyeberang dan ia tewas di tempat, Dok, ucap salah seorang karyawan lain. Aku pun benar-benar kaget tentang kejadian itu. Ia pun kemudian mencari Aziz untuk menanyakan kejadian tersebut. Aku berpikir bahwa kejadian itu pasti ada kaitannya dengan ritual pembalasan dendam yang waktu itu dilakukan oleh Aziz. Aku pun langsung mencari Aziz. Apakah kejadian ini merupakan hasil dari ritual yang kamu jalankan, Cis? Bisa dikatakan begitu. Kamu ini benar-benar gila, Cis. Secara tidak langsung, kamu sudah membunuh wanita itu. Aziz bahkan tak menghiraukan ucapanku. Ia seolah-olah tak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, ia bahkan merasa sangat puas. Sangat puas. Perlahan-lahan semua tujuan dalam hidupnya terpenuhi. Aku tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan Aziz. Aku pun kemudian memilih untuk menjauhi Aziz. Aku tidak ingin masuk ke dalam dendam yang sudah membutakan mata Aziz hingga benar-benar buta dalam bersikap dan bertindak. Setelah kejadian itu, perlahan-lahan karir Aziz pun melejit. Ia bahkan terus-menerus mendapatkan promo jabatan hingga penghasilannya sudah sangat banyak. Lalu kemudian ia memilih untuk membangun sebuah usaha dengan harapan usahanya tersebut dapat berhasil. Ia pun memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan agar ia bisa fokus dalam berbisnis. Aziz membangun sebuah perusahaan garmen yang letaknya sangat strategis. Perusahaannya tersebut memiliki alat-alat yang begitu canggih. Bahkan dalam waktu kurang dari sebulan saja, usaha garmennya tersebut maju sangat pesat. Banyak orang yang kemudian datang kepada Aziz untuk meminta pekerjaan. Namun Aziz tak sembarangan dalam menerima orang-orang yang datang. Aziz hanya akan menerima mereka yang pernah menjahati Aziz, yang pernah meremehkan Aziz, mencaci maki Aziz, dan bahkan tidak berbuat apapun saat Aziz down.
Setelah menerima beberapa karyawan, Aziz pun mulai melancarkan aksinya untuk menjadikan mereka tumbal triwulan atas perjanjiannya yang ia lakukan bersama Nyai di gubuk tua di dalam hutan Blora. Kematian pertama di perusahaan milik Aziz akibat kecelakaan kerja. Siapa sangka mesin yang terlihat kecil dan tak mungkin menewaskan seseorang nyatanya menjadi benda yang begitu menyeramkan. Kematian atas nama Joni. Dia merupakan sepupu jauh Aziz yang selalu meremehkan Aziz dan mencaci maki Aziz karena kekayaannya dulu tidak seberapa dibanding dia. Namun karena ia tak akan pandai dalam mengelola uang, kekayaannya pun habis sehingga ia meminta pekerjaan dari Aziz. Aku sendiri pun langsung mengetahui bahwa kecelakaan kerja yang menimpa Joni merupakan salah satu dari sekian banyak rencana Aziz yang akan segera ia tuntaskan. Kali ini aku benar-benar tidak ikut campur dalam urusan dia. Aziz merasa sangat bahagia. Itu artinya tak lama setelah kejadian itu, ia akan dapat dengan mudah untuk memperoleh kekayaan secara bertubi-tubi. Ia sudah tidak sabar untuk membungkam semua cacian yang menerpa dirinya. Kini sudah 2 korban meninggal atas ulah Aziz dan pembalasan dendamnya pun perlahan-lahan tercapaikan satu persatu. Ingin rasanya aku mengatakan kepada semua orang agar lebih waspada dengan gerak-gerik Aziz. Namun aku tak memiliki bukti konkret yang dapat membuat semua orang percaya terhadapku. Aku pun memutuskan untuk mencari bukti kuat. Yang mampu menyadarkan Aziz akan perbuatan buruknya tersebut. Meskipun sangat sulit, namun aku selalu berpikir bahwa ini harus aku lakukan sebelum semuanya terlambat. Selang beberapa bulan setelah Aziz bersekutu dengan bangsa jin, yaitu sosok Nyai di tanah Blora, kini ia tumbuh menjadi sosok yang benar-benar berbeda dengan Aziz yang ku kenal dulu. Sebelum ia memiliki dendam, ia merupakan sosok yang periang, mudah bersyukur, dan tak sanggup untuk menyakiti hati orang lain. Namun kali ini, ia bahkan menjadikan mereka semuanya sebagai tumbalnya. Sementara itu bukan rasa penyesalannya yang datang menghampirinya, karena ulah tidak manusiawinya. Ia justru merasa sangat senang dan bangga terhadap dirinya sendiri. Terlebih lagi jika ia berhasil menyerahkan tumbal triwulannya kepada Nyai, ia akan memamerkannya kepadaku. Selang beberapa waktu setelah menjalani perjanjian dengan Nyai, kini kehidupan Aziz pun berubah sangat drastis. Bukan hanya dendamnya saja yang terbalaskan, melainkan kehidupan ekonominya pun berangsur-angsur pulih. Kini Aziz memiliki kekayaan yang begitu banyak, sudah memiliki rumah, mobil, dan juga kekayaan lain yang benar-benar sudah mengangkat derajat Aziz. Tak lama setelahnya, aku mendengar kabar yang begitu mengejutkan yang keluar dari mulut Aziz sendiri. Ia mengatakan bahwa kini ia harus melayani Nyai sebagai pelengkap dari ritual dan persembahan tumbal yang Aziz lakukan. Di tiap malam Jumat Kliwon, ia harus melayani Nyai di ruangan khusus yang terpisah dengan ruangan-ruangan lainnya. Ruangan tersebut harus berada di dalam rumah Aziz. Di tiap malam Jumat Kliwon, Aziz harus melakukan ritual, memanggil Nyai, dan kemudian melayaninya dengan baik. Aziz, sudah benar-benar gila kamu ya. Ingin rasanya saya tidak peduli dengan segala hal yang dilakukan oleh Aziz. Namun hati kecilku selalu mengatakan bahwa harus segera ditolong agar tidak terlalu dalam terjerumus di jurang terkutuk itu. Namun aku sendiri tetap saja buntu saat memikirkan jalan terbaik untuk Aziz, sebab tidak ada sedikit pun kesadaran dalam dirinya. Aziz pun mengikuti semua yang dijadikan sebuah persyaratan oleh Nyai atas perjanjiannya. Menyerahkan tumbal triwulan, melayani Nyai, dan tidak melanggar semua hal yang sudah dibicarakan saat perjanjian. Tiap 3 bulan sekali pun ia akan mengunjungi gubuk tua di tengah hutan yang berada di Blora.
dengan didampingi oleh kakek-kakek yang sudah mengantarkannya sedari awal, agar ia terus bisa mengabdikan dirinya kepada Nyai. Kehidupan Ajis yang berubah hingga 180 derajat membuat semua orang merasa kagum terhadapnya. Tak sedikit yang datang kepadanya untuk meminta pekerjaan atau sekedar ingin menjodohkan anak-anak gadis mereka kepada Ajis. Sebab sejauh ini Ajis tak kunjung menikah. Ia masih sangat trauma dengan sakit hatinya dulu pada perempuan yang membuatnya ingin melakukan balas dendam. Suatu hari saat Ajis sedang terlelap di kamarnya, tiba-tiba saja ia mendapatkan mimpi buruk. Mimpi tentang wanita yang sudah dijadikan tumbal. Nampak jelas di sana bahwa sang wanita merasa sangat marah kepada Ajis. Bahkan dalam mimpinya tersebut, ia mengatakan bahwa akan terus mengikuti Ajis kemanapun ia pergi. Bahkan tidak jarang dalam mimpinya tersebut, sang perempuan mencoba mencekik leher Ajis. Karena mimpinya tersebut, Ajis kekurangan jam tidurnya. Mimpi itu sudah benar-benar menghantuinya. Karena merasa tak nyaman, Ajis pun memutuskan untuk pergi ke gubuk tua di tengah hutan Blora tanpa ditemani oleh siapapun. Ia datang untuk meminta pertolongan kepada Nyai agar bisa menghapus mimpinya tersebut. Sehingga tiap malam ia tidak merasa ketakutan akan roh-roh orang yang ditumbalkannya. Meski demikian, ia tak berhenti untuk menyerahkan tumbalnya tiap 3 bulan sekali. Sehingga kekayaan dalam hidupnya pun terus ada. Sesampainya di gubuk tua tersebut, ia melakukan ritual yang sudah dipersyaratkan, menyembelih ayam cemani dan memakan bunga kantil. Beberapa sesajen pun tak lupa ia bawa dan mulai melakukan ritual pemanggilan Nyai. Setelah ritual selesai dilakukan, Nyai pun datang menemui Ajis. Ajis pun langsung menceritakan semua kejanggalan yang ia alami sejauh ini. Nyi, mohon bantu saya, Nyi. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin meminta bantuan kepada Nyai untuk menghilangkan mimpi buruk saya tiap malam, Nyi. Sebab saya terus-menerus dihantui oleh mereka, dan saya hampir gila dibuatnya, Nyi. Saya akan segera membantumu, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Nyai? Kuburkan bangkai ayam cemani ini di samping rumahmu, dan di atasnya disiram darah dari ayam tersebut. Niscaya mimpi-mimpimu akan menghilang dengan sendirinya. Baik, Nyai, terima kasih banyak. Setelah mendapat jawaban dari Nyai, Ajis pun memutuskan untuk kembali pulang dan mulai melakukan perintah dari Nyai. Kini Ajis mulai menjalani kehidupannya tanpa diganggu oleh orang-orang yang ditumbalkannya. Ajis menjalani kehidupannya seperti biasa. Aku sudah lama tidak kontak dengan Ajis, dan hari ini aku bermaksud untuk mengunjunginya, sekedar menanyakan kabar. Aku berharap dia sudah bertaubat. Sesamanya di kantor Ajis, aku merasakan ada kejanggalan di kantornya. Aku mencium bau melati dan bau busuk yang bercampur menjadi satu. Entah aroma apa yang aku cium. Aku pun memasuki ruang kerjanya. Aku sangat terkejut ketika melihat sesosok kuntilanak sedang duduk di kursi kerja Ajis. Sementara Ajis sedang berdiri di samping jendela. Aku pun membisikkan tentang apa yang kulihat pada Ajis. Sis, ada kuntilanak di kursi kerjamu. Mana? Tanya Ajis sembari menengok ke arah kursi. Itu di kursi kerjamu, dia sedang melirik ke arah kita. Kamu ngarang nih pasti. Tidak, Jis, tidak. Ayolah kita ngobrol di luar saja, jangan di sini, saya takut. Kami berdua pun keluar dari ruangan Ajis menuju lobi. Kami pun kemudian berbincang di sana. Aku menanyakan perihal perjanjiannya dengan Nyai. Jangan-jangan kamu masih menjalani janji dengan Nyai ya? Tanyaku penasaran. Masih, ucap Ajis dengan entengnya. Kuntilanak yang kulihat tadi mirip dengan sosok Nyai ketika ia berubah menjadi kuntilanak. Dia terus bersamamu, Aziz. Bahkan tadi dia melotot ke arahku, seolah-olah tahu maksud dari kedatanganku ke sini. Ya sudah, biarkan saja. Nyai baik kok. Dia yang membuat saya menjadi seperti ini. Bahkan saya pun berhasil membalaskan dendamku, bukan?
Tapi semakin lama kamu terjerat dalam perjanjian ini, maka akan semakin susah kamu melepaskan diri dari jerat Nyai. Kalau bukan karena Nyai, mungkin saat ini aku adalah gembel dan memiliki nasib yang tidak jauh darimu, Do. Jadi karyawan rendahan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Setidaknya uang yang saya hasilkan tidak menjerat hidup saya, Jis. Itu urusanmu. Kamu datang kemari mau apa? Pinjam uang? Ucap Aziz meremehkan. Saya kemari hanya sekedar ingin menanyakan kabar tentangmu dan ingin tahu apakah kamu masih menjalin janji dengan bangsa jin itu. Namun nyatanya respon kamu sangatlah buruk, Jis. Lebih baik saya pulang saja. Jika suatu saat terjadi hal buruk terhadapmu, jangan salahkan saya, sebab sudah kuperingatkan kamu sejak lama, Jis. Aku pun memutuskan untuk pulang. Aku tidak lagi menaruh respek kepada Aziz. Ia benar-benar sudah menjadi Aziz yang sangat tamak. Bahkan dia tidak menggubris omonganku dan malah semakin larut dengan perjanjiannya tersebut. Mungkin ia benar-benar sudah melupakan persahabatan kita, pikirku. Suatu ketika aku mendengar sebuah kabar buruk yang menimpa Aziz. Ia mengidap penyakit mematikan, yaitu kanker. Bahkan dia didiagnosa umurnya sudah tidak lama lagi. Entah apa yang terjadi dalam hidupnya, aku sendiri pun kurang tahu. Karena merasa kasihan, aku pun mencoba mencari tahu kebenaran berita itu. Meskipun aku sudah hilang kontak sedari lama, namun hal itu tidak membuatku membenci Aziz atas semua cacian yang dulu sempat ia lemparkan kepada aku. Hari ini aku memutuskan untuk menemuinya di rumah. Sesamanya di sana, aku pun mencium bau yang sama seperti bau di kantornya ketika dulu aku datang menemuinya. Bau melati yang bercampur dengan bau busuk. Ketika baru saja sampai di rumahnya, Aziz langsung mengetahui kedatanganku. Ia pun kemudian mendekat ke arahku dan tiba-tiba saja memelukku dengan begitu erat. Mengapa kamu jadi seperti ini, Jis? Saya tidak tahu, Do. Saya hanya menjalani ritual yang dijadikan persyaratan oleh Nyai, memberikan tumbal dan melayaninya. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuhku pun merasakan hal yang benar-benar menyakitkan, Do. Hingga akhirnya saya berakhir seperti ini. Mungkin karena kamu terus melayani Nyai hingga terjadi seperti ini, Jis. Meskipun demikian, saya tidak bisa berhenti dari jeratan Nyai, Do. Saya harus tetap melayaninya di tiap malam Jumat. Mengapa kamu tidak bisa berhenti? Memang sangat sulit untukmu menjauhinya. Kamu jangan memikirkan dendam dan hartamu saja, Jis. Nyawamu juga penting. Roh jahat itu tidak semudah itu melepaskanku dari jeratnya, Do. Apa kamu ingin sembuh, Sis? Jika iya, saya akan cari solusi terbaiknya. Terima kasih, Do. Ia pun hanya bisa memelukku dengan erat. Nampak jelas raut penyesalan yang tergambar di wajahnya. Namun semua sudah terjadi dan penyesalan memanglah selalu datang terlambat. Aku pun mencari berbagai cara untuk menemukan solusi terbaik guna menuntaskan persoalan yang sedang dihadapi oleh Aziz. Meskipun dia kerap kali meremehkanku dan tidak mempedulikanku, tapi aku sangat peduli dengan Aziz. Terlebih lagi aku tahu jika dia sudah salah langkah begitu jauh. Aku kemudian mencari informasi dari beberapa teman dan kerabat tentang siapa orang yang mampu menyembuhkan Aziz tanpa harus pergi ke dukun atau lainnya, melainkan diobati dengan cara yang benar sesuai ajaran agama. Akhirnya aku pun mendapatkan informasi bahwa salah seorang kiai yang mampu mengobati hal-hal mistis seperti yang menimpa Aziz. Aku pun mendatangi kiai yang bernama Kiai Husein. Jarak rumah Kiai Husein cukup jauh dari kediamanku. Jarak tempuh rumah beliau pun harus ditempuh selama 2 jam dengan menggunakan sepeda motor. Meskipun demikian, aku tak segan untuk mendatangi rumah beliau. Hal ini demi keselamatan Aziz. Aku berangkat pagi menuju rumah Kiai Husein. Sesamanya di sana, aku disambut dengan begitu baik oleh beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam.
Kiai Husain pun mempersilahkanku masuk dan duduk tepat di ruang tamu. Sementara itu istri Kiai Husain langsung menuju dapur membuatkan minuman untukku. Kiai Husain kemudian menanyakan maksud dan tujuan kedatanganku berkunjung ke tempatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Kiai. Iya nak, kenapa nak Ridho? Kalau Bapak boleh tahu apa permasalahannya dan apa maksud kedatangan nak Ridho kemari? Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak, dan maksud kedatangan saya kemari untuk meminta bantuan kepada Kiai untuk membantu menyembuhkan teman saya yang bernama Aziz, Pak Kiai. Memangnya teman kamu itu kenapa nak? Dia melakukan perjanjian dengan bangsa jin Pak, dan saat ini dia sedang mengidap penyakit keras. Sudah dicoba untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit maupun pengobatan alternatif, namun tidak kunjung juga sembuh Pak, tidak ada perubahan sama sekali. Sudah berapa lama? Dia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin yang dia sebut sebagai Nyai selama 1 tahun lebih Pak, dan dia sakit sudah sekitar 1 bulan lamanya. Apakah kamu tahu alasan kuat dia melakukan hal seperti itu? Alasan utamanya karena dendam Pak. Dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan salah seorang perempuan yang selalu merendahkannya, hingga akhirnya hati nuraninya itu pun tertutup karena dendam tersebut Pak Kiai. Apakah ada alasan lainnya? Ada Pak, dia juga ingin membungkam semua perkataan buruk dari kerabat maupun teman-temannya yang sering mereka lontarkan untuk dia, dan dia pun ingin memiliki harta yang berlimpah untuk membungkam perkataan mereka Pak Kiai. Apakah sampai saat ini dia masih terikat dengan makhluk tersebut? Tanya Pak Kiai. Saya kurang tahu Pak Kiai, namun sejauh yang saya lihat dia sudah tidak lagi menyerahkan tumbalnya lagi kepada Nyai tersebut. Baiklah, saya akan mencoba membantu permasalahan tentang temanmu itu. Namun untuk kesembuhannya, saya serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kiai. Kalau boleh saya bertanya, kapan Pak Kiai akan datang ke rumah Aziz supaya saya bisa mendampingi Pak Kiai? Mungkin besok lusa. Baik Pak, besok lusa saya akan datang ke sini lagi untuk menjemput Pak Kiai. Sebelumnya saya terima kasih banyak, Pak Kiai sudah mau berkenan membantu teman saya. Semoga hal baik yang Pak Kiai lakukan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah yang Maha Esa. Untuk saat ini, mohon ingatkan kepada temanmu itu, si Aziz, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakukan sholat dan jangan lupa untuk bersedekah. Baik Pak Kiai, akan saya sampaikan kepada Aziz sesampainya saya di rumahnya nanti. Aku pun kemudian berpamitan kepada Pak Kiai dan istrinya. Aku sangat bersyukur karena Kiai Husain berkenan untuk membantu menyembuhkan Aziz dari jerat roh jahat itu yang sudah lama bersemayam di tubuhnya. Aku pun kembali pulang ke rumah untuk memberi kabar kepada Aziz. Sepulang dari kediaman Pak Kiai, aku langsung bergegas menuju rumah Aziz untuk memberikan kabar bahwa Kiai Husain mau membantunya untuk sembuh, dan beliau akan datang besok lusa. Aziz nampak begitu bahagia mendengar kabar baik yang aku berikan. Ia pun begitu bersemangat. Saat aku menemani Aziz di rumahnya, aku teringat salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Kiai Husain saat di rumahnya, yang aku sendiri pun bingung saat menjawab pertanyaan tersebut. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk menanyakan kepada Aziz. Sis, boleh saya bertanya satu hal kepadamu? Tentu saja boleh Do, apa memangnya? Apakah saat ini kamu masih berhubungan dengan roh Nyai? Apakah kamu juga masih menyerahkan tumbal dan melayaninya hingga sekarang? Saat aku menanyakan hal itu, Aziz hanya diam hingga tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Wajahnya nampak pucat pasi. Dan meskipun ia tak berkata apapun, namun aku dapat memahaminya apa yang ingin dikatakan oleh Aziz. Kenapa kamu masih berhubungan dengan roh jahat itu? Kamu tidak ingin berhenti?
Saya tidak bisa berhenti, Dok. Bukan tidak mau berhenti. Tapi kenapa, Jis? Dia itu terus menjeratku, Dok. Tapi kalau kamu tidak berhenti sekarang, kamu bisa mati. Aku sudah pasrah, Dok. Kamu harus melawannya, Jis. Ajis hanya bisa menangis dan terus menangis atas permintaanku untuk berhenti. Namun aku melihat dengan jelas dari tatapan matanya bahwa ia tak memiliki pilihan apapun selain menjalani kehidupannya yang tersulit ini. Aku tidak ingin memaksanya. Aku pun memutuskan untuk membiarkan Aziz merenung seorang diri. Aku tak ingin ia semakin kalut dalam hidupnya, memilih untuk hidup dalam pilihan yang terbaik. Hari yang dinanti pun tiba. Aku pun bergegas untuk menjemput Kiai Husain ke rumahnya. Sebelum itu aku sudah lebih dulu memberitahukan kepada Aziz bahwa Kiai Husain akan datang, dan aku meminta untuk bersiap-siap. Harapanku dia sudah berhenti berhubungan dengan roh jahat itu. Namun itu hanyalah harapanku. Sesamanya di rumah Aziz, Kiai Husain langsung mendekatkan ke arah Aziz yang sedang duduk lemas di kursi roda. Kiai Husain merasakan energi yang benar-benar kuat dari sosok Aziz. Bahkan ia melihat sosok kuntilanak sedang mendekap Aziz dengan begitu eratnya. Wajahnya begitu suram dan hancur. Bahkan ia melotot ke arah Kiai Husain, seolah-olah mengisyaratkan kepada Kiai untuk tidak ikut campur. Kiai Husain pun memberikan isyarat kepadaku untuk membantu mendoakan Aziz. Kiai Husain pun memulai mengobati Aziz tanpa bertanya satu pertanyaan pun kepada Aziz sebelum melakukan tindakan. Sebab tanpa bertanya pun ia sudah mengetahui persoalan yang sedang dihadapi oleh Aziz. Kiai Husain mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meminta pertolongan kepada Allah. Aku pun membantunya dengan membacakan surat-surat yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh Kiai Husain. Terjadi respon dalam diri Aziz. Ia merasakan kepanasan yang luar biasa. Bahkan dia sampai menjerit kesakitan. Cukup, cukup, jangan buat saya mati, ucap Aziz dengan teriakannya. Kiai Husain tidak menggubris omongan Aziz. Ia bahkan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran tepat di hadapan Aziz. Kiai Husain melihat sosok itu pun merasakan resah dan kepanasan yang luar biasa di tubuh Aziz. Aziz pun terjatuh dan tersungkur ke lantai. Sosok penunggu dalam jiwanya pun mulai meronta-ronta kesakitan. Ia bahkan mencoba memukul Kiai Husain dan berusaha mengamuk. Namun aku dan Kiai Husain terus-menerus menahannya agar dapat dikendalikan. Setelah beberapa waktu secara terus-menerus dibacakan ayat Al-Quran, penghuni di tubuh Aziz pun perlahan-lahan keluar. Setelah itu tubuh Aziz pun ambruk dan tak sadarkan diri. Kiai Husain memintaku untuk membawa Aziz ke kamarnya, dan jika sudah siuman, Kiai Husain memintaku untuk memberikan kabar kepadanya. Tak butuh waktu lama kesadaran Aziz pun kembali. Dari tatapannya nampak raut kebingungan yang tersirat secara jelas dari wajahnya tersebut. Kiai Husain pun menuntun Aziz untuk melakukan taubat nasuha dan membacakan 2 kalimat syahadat. Meskipun sulit, Aziz bisa mengikuti apa yang disuruh oleh Kiai Husain. Pada akhirnya Aziz pun dapat diselamatkan dari pengaruh roh jahat Nyai yang selama ini menetap di jiwanya. Aziz sangat menyesal karena sudah salah dalam mengambil jalan. Setelah taubat nasuha yang ia lakukan, ia pun kemudian memberikan semua hartanya kepada yayasan sosial. Dan kini ia memilih untuk fokus menata hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tanpa harus terjerat hal mistis yang tidak semestinya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.